Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Krisna Wijaya, beserta rekan saya John Firmansyah. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian atau pemetaan alur pelayanan pada kantin Universitas Muhammadiyah Malang beserta potensi bahayanya K3. Penelitian kali ini dilatar belakangi karena kantin ini merupakan salah satu aktivitas vital ya di kampus Muhammadiyah Malang ini. Setiap harinya terjadi densitas kunjungan yang sangat tinggi pada jam-jam sibuk. Ini menyebabkan terjadinya penumpukan massa di area tertentu atau terpusat ya, yang sangat panjang. Ini dapat meningkatkan eskalasi resiko kesehatan dan keselamatan kerja atau sering yang kita sebut dengan K3 yang seringkali luput dari pengawasan stakeholder. Untuk teori yang kami gunakan yaitu teori domino K3 oleh Heinrich. Berdasarkan teori ini, kecelakaan kerja seperti luka bakar atau terpeleset dan lain sebagainya tidak terjadi hanya secara kebetulan, melainkan melalui kartu 5 domino yang sering memicu. Nah, Mas Johan, ini apa aja nih 5 kartu domino yang saling memicu ini yang dimaksud ini? 5 kartu domino yang saling memicu itu, untuk yang pertamanya adalah kurangnya pengawasan atau kontrol manajemen fasilitas. Yang kedua, munculnya penyebab dasar seperti kurangnya edukasi K3 pekerja. Yang ketiga, terciptanya kondisi tidak aman, unsafe condition, seperti lantai licin atau kabel menjuntai. Dan tindakan tidak aman atau unsafe act seperti mobilitas yang terburu-buru. Untuk yang keempat, terjadinya insiden atau kecelakaan, misalnya pekerja terpeleset, tersandung, atau terkena percikan minyak panas. Yang kelima, cedera atau kerugian, seperti luka bakar, memar, patah tulang, dan lain-lain. Memutus rantai pada kartu ketiga, ini merupakan prioritas utama dari evaluasi yang kelompok kami lakukan. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, kelompok kami sudah merumuskan menjadi fokus kajian dalam 3 hal besar kali ini. Yang pertama, bagaimana pelayanan service flow yang berlangsung di kantin kampus saat ini. Dan di titik mana saja yang terjadi penumpukan antrian, yang sehingga menimbulkan bottleneck. Yang kedua, apa saja potensi bahaya K3 yang teridentifikasi di area kantin kampus ini berdasarkan observasi lapangan. Yang ketiga, bagaimana rekomendasi perbaikan tata letak dan manajemen antrean yang dapat meminimalkan resiko kecelakaan kerja sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Ada juga tujuan proyek yang kami lakukan pada reservasi kali ini. Yang pertama, yang kedua identifikasi K3, dan yang ketiga adalah solusi integratif. Ada juga pemetaan stakeholder yang telah kami lakukan. Yang pertama target kami yaitu pekerja atau pemilik dapur. Yang kedua adalah pengunjung, bisa mahasiswa, dosen, atau staf. Yang ketiga stakeholdernya yaitu manajemen kampus, pengelolaan fasilitas. Yang dimana di sini ternyata pengelola tertinggi untuk kantin kampus ini yaitu Biro Keuangan Universitas Muhammadiyah. Hasil dari wawancara ini apa saja nih Mas Jo untuk hasil wawancara yang telah dilakukan? Jadi untuk narasumber yaitu Bu Sri, dia memberikan masukan yang positif seperti meja, kursi, dan administrasi yang bagus dan lancar. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, kita menanyakan ketika terjadi keluhan seperti listrik atau kabel listrik terkelupas atau rusak, bagaimana penanganan yang dilakukan oleh kampus? Beliau menjawab, beliau menjawab, ketika dilaporkan atau adalah masalah kelistrikan, pihak kampus langsung memberikan tukang listrik yang segera datang ke lokasi. Jadi respon beliau adalah positif sekali. Untuk pertanyaan ketiga, kita menanyakan ketika menghadapi antrian yang panjang, apakah non-kelalaian badan? Dia menjawab, tidak pernah. Administrasinya sangat bagus. Kita hanya perlu mencatat nota dan pembayaran serta administrasi lainnya sudah diurus oleh Biro Keuangan, sehingga antrian panjang jarang sekali terjadi. Nah, dari hasil wawancara sebelumnya ini yang telah dilakukan, dapat kami simpulkan oleh kelompok kami ini untuk penanganan K3-nya ini cukup bagus ya. Teori domino itu kan diawali dari hal-hal kecil ya. Nah, dari pertanyaan yang kami lontarkan, ini mengacu hal-hal kecil ini ternyata diatasi dengan baik oleh pihak kampus.
yang menjadi titik masalah utama kali ini ternyata diatasi dengan baik. Ini dikonfirmasi oleh pihak Biro Keuangan, misal pembayaran dilakukan di kasir, itu langsung dipotong saat itu juga untuk pembagian hasil dari pemilik tenan dengan Biro Keuangan. Sehingga meminimalisir terjadinya eskalasi atau peningkatan antrean yang panjang itu berkurang. Ada beberapa landasan hukum yang terkait penelitian yang kita lakukan. Yang pertama ada 2 undang-undang nasional dan 1 undang-undang internasional. Nah, apa Mas Jo ini? Untuk undang-undangnya apa aja sih? Yang nasional dan internasional? Itu undang-undang nasional dalam segi aspek pekerja dan pengunjung memakai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, mengatur secara tegas bahwa manajemen wajib menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan pengunjung di tempat kerja. Untuk Undang-Undang Nasional yang kedua tentang aspek bangunan, memakai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, mengamanatkan bahwa setiap bangunan harus memenuhi keandalan persyaratan keselamatan, kelistrikan, dan akses evaluasi. Lalu untuk standar internasionalnya memakai ISO 45001 tahun 2018, yaitu Occupational Health and Safety. Berisi pedoman organisasi untuk mengelola risiko secara preventif guna mencegah kecelakaan kerja. Berikut ini beberapa metodologi yang kami gunakan yang telah dirancang secara sistematis agar dapat menyelesaikan langsung melalui studi kasus lapangan dengan secara efisien. Ini beberapa indikator bahaya dari itu hazard. Untuk yang pertama yaitu kondisi lantai licin dengan jenis warna hazard kuning yang berarti perlu kewaspadaan dan tingkat prosedural rutin yang berefek seperti terpeleset, memar keseleo hingga risiko patah tulang. Untuk solusinya seperti memakai rambu peringatan caution wet floor, penyusunan dan penegakan SOP pembersihan instan. Yang kedua, kabel peralatan melintang dengan warna hazardnya merah karena bisa menjadi kondisi berbahaya dan butuh perbaikan segera. Untuk efeknya seperti tersandung atau terjatuh yang untuk bagian mekanikal dan resiko korsleting listrik untuk bagian elektrikalnya. Solusi untuk hazard ini yaitu penerapan kabel dak, pelindung kabel di lantai, atau penataan ulang posisi stop kontak di dinding. Untuk yang ketiga yaitu paparan uap panas atau kuah panas. Di sini berwarna merah. Ini artinya resiko paparannya sangat tinggi saat berdesakan. Ini menimbulkan efek seperti luka bakar pada kulit akibat percikan cairan mendidih atau tumpahan kuah. Salah satu solusi untuk hazard ini dari kelompok kami yaitu pemasangan sekat pembatas akrilik berjarak sekitar minimal 50 cm dari titik panas. Yang keempat, postur janggal. Ini salah satu hazard ergonomi ya teman-teman. Ini berwarna kuning, harus berhati-hati. Efeknya nyeri punggung, pegal otot. Nah, ini menjadi salah satu solusi ya dari kelompok kami, yaitu menyediakan kursi tunggu bagi pembeli. Ini dia pemetaan kantin Universitas Muhammadiyah Malang. Ada pilar utama, di sini ada beberapa pilar utama. Yang pertama mapping alur pelayanan, identifikasi bahaya, metrik atau parameter tolak ukur dari pengumpulan data kami. Yang ketiga rekomendasi solusi atau risk control dari kelompok kami. Yaitu rekomendasi solusi risk control. Pertama engineering control, kedua administrative control, dan yang terakhir layout optimization. Itu dia teman-teman hasil observasi kami untuk kantin Universitas Muhammadiyah Malang beserta rekomendasi-rekomendasi yang kami simpulkan dari hasil reservasi kami. Berikut ini ada beberapa rujukan akademis yang terkini, yang terpaling baru
dalam penyusunan observasi penelitian kali ini oleh kelompok kami. Sekian dulu presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila kalian ada saran ataupun sangkalan dari hasil observasi kami, kalian boleh tulis ide kalian atau hasil pemikiran kalian di kolom komentar. Kami ucapkan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.